Nah, saat harga kita ditawar semurah harga kopi, disitulah standar kita sedang diuji loh. Mari kita bedah bagaimana cara menjawab tantangan di balik layar. Hai, tahun 2026 bekerja keras tidak lagi dihitung dari absen pukul 8 pagi di kantor loh. Nah, di dunia DKV kita menyebutnya suatu kebebasan. Nah, menjadi freelancer, menjadi bos untuk diri sendiri. Tetapi apakah benar itu semua bentuk dari suatu kebebasan atau hanyalah sekedar ilusi dari suatu bentuk ketidakpastian? Nah, kalian sadar nggak sih bahwasanya industri kreatif sudah tumbuh sekitar 20% loh. Tetapi, apakah kesejahteraan para freelancer berbanding lurus dengan data yang sudah kita peroleh? Nah, kalau kalian sadar, dulu menjadi seorang desainer itu wajib ngantor, duduk di balik meja dengan komputer besar dari jam 8 sampai jam 5. Nah, terikat waktu, terikat ruang. Tetapi sekarang zaman sudah berubah. Era freelance membuktikan kalau karya tidak terbatas. Cukup modal laptop serta internet, kita bisa kerja dari mana saja dan di mana saja. Nah, seperti yang kita tahu, banyak banget nih teman-teman yang tumbang karena pekerjaan ganda seperti bekerja sambil kuliah. Nah, seperti yang kita tahu juga, melakukan salah satu dari kedua hal itu bukanlah hal yang mudah, sudah sangat melelahkan sekali. Nah, tetapi pada malam hari ini saya dan tim saya berhasil membawakan narasumber dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita bisa mendengarkan perkenalan dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gadi Hasan. Saya di sini sebagai mahasiswa dan seorang freelancer. Kuliah saya kebetulan di Universitas Negeri Malang, jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, untuk freelancer yang saya kerjakan yaitu biasanya sablon kaos dan cetak saring kaos. Nah, oke, itu tadi perkenalan dari narasumber ya. Nah, jadi tanpa banyak omongan lagi, kita langsung mulai dari pertanyaan. Ini saya panggil Mas nggak apa ya Mas? Oke, jadi pertanyaan pertama nih. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kuliah sambil kerja itu kan nggak mudah ya Mas pastinya. Nah, kira-kira rahasia ketahanan Anda agar tidak tumbang saat menjalani kuliah sambil bekerja itu gimana sih, kok bisa mentalnya kuat gitu? Ada rahasianya nggak? Sebenarnya kalau misalkan rahasia gitu kan pinter-pinteran membagi waktu aja ya Mas ya. Jadi kayak manajemen waktunya itu harus tepat gitu, kayak membagi waktu antara freelance sama kuliah. Kebetulan kan tugas kuliah juga banyak dan freelance kan juga mungkin kalau freelance sih nggak terlalu banyak ya, yang banyak kan di tugas kuliah. Jadi kayak ya ngatur waktunya aja sih, manajemen waktunya harus bener lah gitu. Wah, itu keren banget sih Mas menurut saya, karena saya cerita sedikit ya Mas. Nah, saya pribadi itu juga suka banget nih, atau cita-cita saya itu bekerja sambil kuliah. Nah, salah satu alasannya itu karena orang tua saya nggak sanggup untuk menanggung semua biaya perkuliahan saya. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, kira-kira Mas itu milih jalan ini itu karena seperti saya itu untuk membantu menanggung biaya kuliah, atau memang murni mencari pengalaman atau sekedar uang tambahan begitu? Kalau dari saya sendiri sih kebetulan kan memang itu ya Mas, kayak sudah bakat lah, kayak dari kecil emang suka gambar kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan memanfaatkan bakat aja sih Mas, kayak nyari uang tambahan lah, nyari uang jajan juga buat kuliah gitu. Kayak misalkan ya pokoknya buat uang-uang tambahan lah, kalau misalkan mau makan atau beli kebutuhan misalkan buat tugas-tugas kuliah, biar nggak terlalu membebani orang tua aja. Oh, jadi kurang lebih Mas itu mengekspresikan hobi Mas ya? Baik. Oke, kalau gitu kita beralih ke pertanyaan ketiga. Nah, Mas kan barusan membicarakan soal supaya uang itu bisa kayak nggak terlalu membebani orang tua lah. Nah, itu kira-kira Mas itu mengelola pembagian hasil pekerjaan Mas sebagai freelance itu untuk biaya hidup dan kebutuhan investasi alat itu gimana? Maksudnya investasi alat itu kayak software, hardware gitu, kayak komputer atau aplikasi apa gitu? Kalau tadi kan pertanyaan itu ya kayak membagi ya. Kalau membagi sih Mas, sebenarnya saya kalau buat kehidupan kuliah sama kayak makan segala macam gitu, itu saya buat 60% Mas. Dan sisanya 40%-nya saya buat ke freelance ini. Kayak misalkan
ngerjain, misalkan ada orang yang ngerjain desain deh, kayak minta desain, kan tuh ngerjainnya di laptop. Ya. Nah, kalau misalkan kayak ngerjain di laptop gitu, kayak langganan aplikasi, misalkan ada Photoshop, ada Adobe Illustrator gitu, saya tuh kayak baginya 40% dari uang. Nah, kalau misalkan kayak yang hard filenya, itu kayak misalkan contohnya tintanya, beli tinta buat sablon, kayak cetak saring sama alat-alatnya itu kan perlu kan biar itu ya kayak ngisi lah. Nah itu sama, saya pokoknya hard file sama soft filenya itu 40% dari uang saya. Jadi 60%-nya itu kayak saya buat kehidupan makan sama kuliah. Ya. Ya. Kalau 40%-nya saya buat ke uang freelance-nya, buat freelance-nya gitu. Itu menurut saya bijak banget sih Mas, cara Mas mengelola uang. Sejujurnya pas saya tanya ini, saya takutnya Mas kayak bingung karena saya lihat pertanyaannya juga agak sulit, tapi Masnya jawabannya keren banget menurut saya. Nah, kalau semisal tadi kan Mas juga bilang saat tugas itu lebih banyak di kuliah daripada di pekerjaan freelance ya. Nah, tapi ya Mas, kalau semisal saat tugas kampus dan kalian numpuk di hari yang sama, ini sama banyaknya. Nah, itu yang jadi prioritas duluan itu yang mana ya Mas? Kalau masalah gitu sih sebenarnya kan agak sulit ya baginya, kayak tugas kan ada deadline-nya sama kayak klien juga ada deadline-nya. Tapi kalau misalkan kayak gitu sih saya lebih menekankan ke klien dulu Mas, kayak ke apa, pesanan-pesanan desain atau freelance dulu, karena menurut saya kayak biasanya di tugas kampus itu ada keringanan. Jadi kayak misalkan kita mau ngumpulin tugas di kampus, kayak biasanya kan kalau udah mentok deadline gitu dikasih keringanan 1 hari atau 2 hari. Kalau di kampus saya sih gitu biasanya Mas. Nah jadi kalau misalkan Mas saya tanya duluan mana tugas atau freelance, saya sih biasanya duluin freelance dulu. Soalnya apa, kenyamanan kliennya lah yang utama Mas. Kalau misalkan tugas kan bisa diundur gitu. Jadi kalau ditanya yang mana dulu, freelance dulu yang utama pasti. Oh jadi kurang lebih kayak Mas itu nggak pengen perasaan kliennya itu kecewa, nggak pengen kecewa gitu. Iya benar, profesional. Kayak mereka udah percaya ke kita, masa kita nggak bisa kasih yang terbaik gitu. Oh baik. Oke, kalau gitu ke pertanyaan selanjutnya. Nah tadi kan kita sudah bahas nih tentang hardware sama software ya Mas. Nah kira-kira bisa dijelaskan lagi nggak sih apa saja modal wajib itu yang harus disiapkan sebagai seorang mahasiswa untuk mulai terjun gitu? Terjun ke freelance. Iya, terjun ke freelance. Kalau misalkan kayak yang dibutuhin sih kalau buat saya sendiri ya, kayak sablon sama cetak saring gitu. Yang pertama sih device Mas, kayak misalkan laptop gitu. Soalnya biasanya kan kalau ada klien yang pesan baju, kan desain sama semuanya dari saya gitu. Nah kalau untuk ngerjain desainnya, misalkan ada apa kayak yang mau pesen ke saya ngerjain desainnya sih di kayak laptop dulu Mas. Kayak di aplikasinya kayak Adobe Illustrator atau Photoshop dulu. Nah yang kedua kalau misalkan nanti desainnya udah jadi, baru dicetak dari ke bajunya deh, kayak ke kainnya gitu. Bisa kayak cetak saring atau sablon DTF gitu. Kalau masalah gitu-gitunya kan yang dibutuhin kalau misalkan cetak saring atau sablon, yang pertama alat ya kan. Yang pertama alat, yang kedua tinta kayak buat ngewarnain itunya lah baju di sablonnya. Yang terakhir itu kayak alatnya apa, bahan-bahannya kayak misalkan kaosnya atau jaket atau misalkan hem juga bisa, bebas lah Mas, pokoknya bahan-bahannya yang kain lah ya. Oke, berhasil. Nah jadi saya perhatiin Mas itu sering banget mention itu laptop. Iya. Nah, menurut saya juga kurang lebih kalau mau bekerja sebagai freelance itu juga minimal ya Mas. Menurut saya itu juga perlu laptop. Soalnya kurang lebih ya memudahkan dalam segala hal lah. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas, untuk menutup wawancara kali ini, mohon maaf ya Mas, sebelumnya saya nggak pengen bermaksud mengejek atau merendahkan, tetapi di mana biasanya Mas itu dalam tanda kutip berburu atau mencari klien yang mau menerima tenaga kerja dari kalangan mahasiswa. Karena seperti yang kita tahu, kenapa kok semisal saya kliennya Mas, kenapa kok saya mau di project saya dikerjakan oleh Mas daripada orang yang sudah lulus dari kuliah dan fokus kepada karir tersebut. Kalau
misalkan saya sendiri sih dari klien ya Mas. Kebetulan kalau nanganin klien yang dari kayak orang luar gitu, kebetulan belum pernah, kayak jarang-jarang lah. Ya. Pernah sih, cuman kayak jarang banget. Kebanyakan sih dari mahasiswa juga. Kayak misalkan ada tugas gitu. Nah, kan saya kebetulan ada freelance, jadi kayak saya bisa kadang joki gitu, kayak open tugas. Terus kalau misalkan yang lebih banyak sih biasanya kan ada, kalau di kampus tuh kan ada kayak event kepanitiaan gitu. Nah biasanya kan pakai kaos Mas, Ya, benar. kayak harus pesen kaos, misalnya kayak kaos HUT, kaos buat benar. kayak lomba apa gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu biasanya saya ngerjain. Kayak pokoknya yang lebih ke mahasiswa sih Mas, kayak dari orang-orang luar itu saya kurang nerima biasanya. Soalnya kayak apa ya, kayak masih belum takut, masih yakin lah, belum yakin banget gitu. Tapi kalau dari mahasiswa saya sering kayak acara-acara panitia, bikin kaosnya gitu saya biasanya. Jadi Mas kurang lebih juga, saya nggak ngecek ya Mas, termasuk gimana ya, komunikasi sama temen lah, faktor kenalan gitu. Baik ya, mungkin itu saja ya Mas, mungkin itu saja untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Oke, itu saja teman-teman, sesi wawancara pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bye bye. Dalam era new economy, menjadi seorang freelancer profesional menuntut suatu kedisiplinan serta manajemen waktu yang sangat kuat loh. Tidak lupa juga kita harus bisa memanfaatkan relasi yang kita punya. Hal ini memungkinkan kita untuk meraih kemandirian finansial, sekaligus membangun portofolio yang profesional melalui penguasaan skill serta tanggung jawab penuh terhadap kepercayaan klien. Ingat, alon-alon asal kelakon. Di era yang serba cepat ini bukan berarti kita malas ya, tetapi kita harus tahu kapan harus mengerem. Lebih baik pelan tetapi tetap konsisten daripada mengebut tetapi ujung-ujungnya burn out.